membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang disampaikan dari Sinode Gereja dan Ancaman Penyesatan. Kalau kita bicara penyesatan itu dari dulu, dari zaman Alkitab sampai masuk ke zaman bapak-bapak gereja, bahkan sampai dengan hari ini, yang namanya pergerakan penyesatan itu gak ada habis-habisnya, gak berhenti-berhenti. Mereka terus bergerak dan mempengaruhi kehidupan. Secara khusus kalau kita bicara penyesatan dalam kekristenan, ya secara khusus dalam agama Kristen. Yang kita tahu ada banyak gerakan-gerakan yang terjadi di zaman bapak-bapak gereja, ada Mormon, Children of God, dan lain sebagainya, Christian Science, dan lain sebagainya yang terus berkembang. Kelihatannya sekarang sudah sepi, nggak terdengar lagi pergerakannya. Tapi saya mau beritahu, bukan nggak terdengar lagi. Penyesatan itu cuma berganti baju saja. Gerakan New Age Movement, gerakan zaman baru itu terus mengambil bagian-bagian untuk mempengaruhi orang-orang Kristen supaya terdistract, beralih. Tidak lagi kepada Yesus, tapi kepada hal-hal di luar Yesus. Dan kalau kita mau perhatikan, orang-orang yang melakukan penyesatan itu adalah orang-orang yang bukan dari luar gereja. Justru penyesatan itu muncul dari orang-orang yang pernah dan ada di dalam gereja, lalu mengalami sebuah hal di dalam kehidupannya, termasuk hal-hal yang dia menemukan sendiri, atau juga hal-hal karena sakit hati, kepahitan, dan lain sebagainya, lalu menemukan satu ajaran atau aliran, lalu terjadilah yang disebut dengan penyesatan. Dan ada juga tren-tren penyesatan di kehidupan zaman sekarang, bukan hanya bicara soal aliran yang menolak tentang kekristenan, tentang kealahan orang Kristen, Yesus Kristus, tapi juga penyesatan, tren-tren di zaman sekarang yang kelihatannya itu bukan penyesatan, tapi dia menaburkan nilai-nilai yang membuat cara berpikir orang juga bisa berubah. Gaya hidup zaman sekarang di mana orang tidak lagi secara normal laki-laki mencintai perempuan, tapi bisa sekarang terjadilah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu pun termasuk
bermaksud pengalihan, pergeseran-pergeseran dari sesuatu yang benar. Bahkan baru-baru ada seorang rekan hamba Tuhan dari Malaysia. Dia mengalami satu keadaan yang menyedihkan karena anak muda, keponakannya bunuh diri. Bunuh diri juga menjadi tren, solusi bagi orang muda karena tidak bisa atau tidak sanggup bertahan dalam kehidupannya, lalu mengambil keputusan-keputusan untuk bunuh diri. Jadi banyak sekali hal-hal yang menyesatkan, tidak hanya bicara soal doktrin atau aliran, tapi menyesatkan cara berpikir, gaya hidup, sehingga orang memilih memutuskan gaya hidup di mana tanpa disadari gaya hidup itu sedang mengeluarkan kita dari kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan ini kalau bicara penyesatan, bicara kehidupan orang yang keluar dari kebenaran, kehidupan orang yang keluar dari tracknya dengan Allah, keluar dari komunitas kebenaran itu sendiri. Nah, ini yang menjadi fenomena yang terjadi, yang mana kita akan sama-sama temukan dalam bacaan ini. Sebenarnya apa yang mau disampaikan di bacaan ini terkait dengan tema bacaan hari ini dan bacaan minggu lalu itu bicara perumpamaan. Minggu lalu bicara tentang lalang dan gandum, dan minggu ini bicara soal biji sesawi dan ragi. Perumpamaan-perumpamaan ini muncul karena Yesus membicarakannya, menceritakannya sesuai dengan apa yang terjadi di konteks di zaman itu. Mungkin kalau Yesus zaman sekarang dia nggak pakai lalang gandum, tapi dia juga bisa pakai istilah-istilah yang lain sesuai dengan konteks Jakarta kalau Yesus di Jakarta. Dan itu dilakukan Yesus untuk apa? Memberi orientasi atau pengenalan awal tentang yang disebut dengan kerajaan Allah. Karena kedatangan Kristus menghadirkan kerajaan Allah. Nah, pesan kerajaan Allah ini untuk didengar begitu saja orang butuh untuk mengerti secara benar. Apa itu kerajaan Allah dan bagaimana kerajaan Allah? Minggu lalu Pak Pendeta Nuslir sudah gambarkan kerajaan Allah yang berkuasa, siapa dan tempatnya. Saya tidak akan mengulanginya lagi, tapi saya melanjutkan dalam bacaan ini, di mana mau menolong kita menyadarkan siapa kita sebenarnya dalam kerajaan Allah dan bagaimana yang harus kita lakukan dalam kerajaan Allah. Karena kita punya warga negara Indonesia, tapi kita juga menjadi warga kerajaan sorga. Jadi kita punya status kerajaan, kita menjadi warga negara Indonesia, kita ada di dalam negara Indonesia, tapi di satu sisi kita sebagai orang Kristen, kita warga kerajaan Allah. Dalam perumpamaan ini dibuatlah bagaimana pertumbuhan biji sesawi dan bagaimana pengaruh ragi. Pada prinsipnya keduanya mengandung poin yang sama, yaitu tentang pertumbuhan dan dampak pengaruh positif dalam kerajaan Allah. Yaitu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kita tahu biji sesawi itu biji yang paling terkecil. Saya ada bawa di mimbar ini biji sesawi kecil sekali. Boleh dilihat, kecil sekali. Bapak Ibu mungkin nggak bisa, sudah zoom sih, tapi saya coba bawa. Ini biji sawi kecil, paling cuma 1 mili atau 2 mili ya besarnya, tapi dia bisa tumbuh. Tanaman ini tumbuh, tanaman sayuran, dia tumbuh. Bahkan di sini dikatakan dia menjadi pohon. Apa buktinya dia disebut tumbuh dan menjadi pohon? Karena dia tidak hanya tumbuh begitu saja, tapi burung-burung datang menikmati pohon sesawi ini.
Dan di situ dikatakan burung-burung bersarang. Dia punya cabang-cabang, itu burung-burung bisa bermain di sana, bersarang di sana. Artinya dari sesuatu yang kecil itu dia tumbuh menjadi besar dan dia menjadi sesuatu yang berguna. Kemudian di situ digambarkan lagi ragi. Saya nggak bawa ragi, tapi yang jelas ibu-ibu paling tahu yang disebut dengan ragi. Kecil juga, ditaruh sedikit saja, di sini dibilang 3 sukat, ditaruh sedikit saja dalam adonan, dan ketika berproses dia mengembang menjadi roti yang mengembang. Kalau nggak ada ragi, dia nggak jadi roti yang mengembang, dia kempes. Tapi karena ada ragi, maka rotinya bisa mengembang. Nah, ini yang mau digambar, prinsip dari 2 benda inilah yang Yesus mau beritahu soal kerajaan Allah bertumbuh pengaruh positif dalam pergerakan seperti itu. Biji sesawi dan ragi bicara tentang pekerjaan kerajaan Allah di dalam komunitas murid-murid yang kecil. Mulai dari yang kecil, Yesus memanggil satu-satu muridnya. Mereka bukan orang yang hebat tiba-tiba, tapi mereka dari orang-orang yang sederhana. Mereka bukan dari orang-orang yang sudah memiliki pengaruh yang luar biasa. Mereka dari orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Nah, kalau dalam kelompok masyarakat waktu itu pun mereka nggak kelihatan, biasa aja. Kaum kebanyakan dan nggak terlalu menonjol. Dan itu yang digambarkan dalam Lukas 10 ayat 21. Mulai dari orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana. Tapi dalam proses perjalanan, Yesus membawa mereka, mengajari mereka, dan mereka sabar mengikuti prosesnya. Dan apa yang dimulai dari yang kecil dan tidak terlalu kelihatan, berarti itu akan bertumbuh pesat. Tidak hanya bicara kuantitas, tapi juga bicara soal dampak positifnya. Nah, Yesus mau gambarkan kerajaan Allah seperti itu, cara kerjanya. Karena murid-murid sempat ada berpikir, mempertanyakan seperti apa ya kerajaan Allah dengan cara berpikir mereka. Biji sawi tumbuh dan menjadi besar, lebih besar dari semua sayuran, dan ragi juga yang kecil dicampur, dan dia menghampirkan seluruh adonan. Yesus kasih 2 gambaran ini. Satu, dia bicara tidak hanya untuk ibu-ibu yang kenal akan ragi, tapi dia juga bicara kepada bapak-bapak, kaum pria yang menanam benih. Jadi dia bicara kepada pria wanita. Kalau bicara dia tanam benih, maka bapak-bapak yang biasa di zaman itu menanam benih akan berpikir, oh iya ngerti. Karena bapak-bapak berhadapan dengan benih yang ditanam oleh bapak-bapak. Ketika Yesus bicara ragi, ibu-ibu yang menangkap pesan itu dia juga akan mengerti. Oh iya, ngerti. Karena mereka berhubungan sama roti dan pembuatan roti. Jadi orientasi yang Yesus lakukan kepada murid-murid tentang kerajaan Allah cukup banyak. Melalui perumpamaan-perumpamaan. Ada banyak perumpamaan dalam Injil. Dan itu semua cara Yesus untuk memperkenalkan kerajaan Allah. Cara Yesus untuk melatih murid-murid masuk dalam kerajaan Allah. Cara Yesus untuk memudahkan orang menangkap apa yang dimaksud dan bagaimana seseorang itu hidup dalam kerajaan Allah. Jadi kita jangan gagal fokus. Maksudnya begini, jangan kita hanya fokus pada ragi, pada biji sesawi. Lalu kita pulang habis khotbah kita dengar biji sesawi, ragi. Jangan gagal fokus di situ. Itu cuma cerita. Cara Yesus mempermudah untuk kita menangkap pesan. Tapi yang harus kita fokus yaitu kerajaan Allah itu sendiri. Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Dan hidup kita, hidup yang menjadi warga kerajaan Allah, hidup seperti yang Yesus ajarkan. Yesus waktu dia hadir
di dunia, dia menjadi guru. Apa bahan ajar Yesus? Apa silabusnya Yesus, materi-materi ajarnya? Yesus ngajarin soal kerajaan Allah. Ucapan bahagia Yesus ajarin, dia bicara bagaimana orang yang hidup dalam kerajaan Allah punya cara pandang kerajaan Allah waktu menghadapi kedukaan, waktu menghadapi aniaya, waktu menghadapi kekurangan. Dia punya cara pandang sesuai dengan kerajaan Allah. Yesus mengajar kerajaan Allah. Waktu dia memberitakan Injil, apa yang Yesus sampaikan? Yesus sampaikan kabar tentang kabar baik, kabar kerajaan Allah. Dan waktu Yesus sembuhkan orang sakit, waktu Yesus melepaskan orang dari keterikatan, Yesus sedang menolong orang, membawa orang untuk berada pada kerajaan Allah. Waktu dia sembuhkan orang, orang itu sembuh dan orang itu mengalami kuasa kerajaan Allah dan dia menjadi warga kerajaan Allah. Waktu Yesus melepaskan orang dari keterikatan, kerasukan dan lain sebagainya, Yesus sedang melepaskan mereka dari kerajaan-kerajaan yang menguasai, kerajaan iblis, kerajaan ego dan lain sebagainya, untuk mereka pindah kepada kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita terus menjadi warga kerajaan Allah yang tidak hanya duduk menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi kita menjadi warga kerajaan Allah, agen-agen kerajaan Allah yang memberitakan, mengajarkan tentang kerajaan Allah, kabar baik dan kebenaran. Kita dapat mengekspresikan Kristus dengan menghadirkan kerajaan Allah. Waktu kita berlaku, waktu kita bersikap, waktu kita bertindak seperti yang Yesus lakukan, kita sedang menghadirkan kerajaan Allah. Ibarat tisu ya. Ini ulang-ulang sudah disebutkan terus, tapi saya mau gambarkan terus supaya kita terus ingat. Angin itu tidak kelihatan, tapi kalau angin itu saya tiup tisu ini, angin itu tidak kelihatan, tapi efek angin kelihatan pada waktu saya meniup tisu ini. Tuhan tidak kelihatan, tapi pada waktu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita sedang mengekspresikan Allah dalam hidup kita. Kita sedang menghadirkan kerajaan Allah. Jadi mari kita fokus pada kehidupan kita yang menjadi status warga kerajaan Allah. Kita mencari pemerintahan Kristus. Di sini kecil, dalam gambar ini biji sesawi itu kecil, sederhana, tapi dia bertumbuh menjadi besar. Pergerakan kerajaan Allah. Tuhan pakai kita siapa aja yang juga kecil. Musa disuruh memimpin Israel keluar dari Mesir, dia bilang, Tuhan, siapa aku berat mulut. Dia merasa kecil dan sederhana, tapi Tuhan pakai dia karena harus menyampaikan kelepasan untuk orang Israel. Gideon juga yang merasa siapa dirinya, Tuhan pakai dia. Bahkan di Alkitab ada banyak orang yang kelihatannya kecil, tapi Tuhan pakai kehidupan mereka untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Gereja kita juga, GKO Sola Gracia, tidak sebesar kalau dibilang secara kuantitas, tidak sebesar gereja-gereja yang ada di sekitar kita lainnya. Tapi jangan berpikir pada kita kecil ya udah kita begini. Justru yang kecil Tuhan pakai. Kita meresponi yang Tuhan mau untuk kita boleh terus bertumbuh. Supaya apa? Kita boleh saling menguatkan, hidup dalam kerajaan Allah saling menguatkan. Kalau kita tidak kuat, kita tidak saling
saling menguatkan, saling mendoakan secara baik, maka itu yang tadi disebut di awal, penyesatan bisa mengalihkan seseorang keluar dari kerajaan Allah, keluar dari yang disebut dengan kebenaran. Jadi mari kita saling menjaga dalam kehidupan komunitas kita yang kecil ini, untuk boleh kita menopang satu dengan yang lain. Kalau ada yang luka, kalau ada yang masalah, kalau ada yang sakit, biarlah kita jadi orang yang berdiri, menolong, menguatkan, bukan sebaliknya. Supaya apa? Komunitas kita itu juga dipakai Tuhan dan menjadi dampak positif, bukan hanya bagi keluarga kita, tapi bagi orang luar. Ketika kita bicara kerajaan Allah, kita tidak hanya bicara ke dalam, tapi kita bicara keluar. Mencari pemerintahan Kristus berarti kita melepaskan kerajaan ego kita, lalu kita minta Kristus memimpin kita. Kita masih terus berperang melawan ego kita. Kita maris terus dari waktu ke waktu menyelesaikan bagian ini. Maka saya berharap kita makin hari makin baik, bukan makin hari makin rumit menghadapi ego sendiri, tapi kita makin hari makin memenangkan ego kita untuk tunduk kepada Kristus. Sehingga apa? Waktu kita tidak habis di situ saja, tapi waktu kita sudah terus menyampaikan tentang Injil Kerajaan Allah kepada orang lain. Komunitas kita terbentuk bukan supaya kita kumpul-kumpul orang Kristen, tapi komunitas kita terbentuk untuk terus menyampaikan, menjadi orang-orang yang meneruskan estafet Kerajaan Allah ini. Harus terus nyambung. Yesus sudah ajarin, Yesus sudah kasih perumpamaan, Yesus sudah kasih gambarannya, Yesus sudah praktekkan, maka kita terus melanjutkannya di masa kita dan di zaman kita. Mari terus kita bertumbuh dalam kerajaan Allah, dan kita menjadi alat, agen kerajaan Allah dimanapun kita berada, baik dalam penyampaian pemberitaan kita maupun dalam gaya hidup kerajaan Allah. Karena dengan demikian kita sedang menghadirkan kerajaan Allah, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bagi orang lain. Amin.